Azab seorang wanita yang suka menghina tetangga bisa dilihat dari perspektif agama, moral, dan sosial. Dalam konteks agama Islam, menghina atau merendahkan orang lain adalah perbuatan yang sangat tercela. Banyak ayat dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, menghormati dan tidak menyakiti hati orang lain. Menghina tetangga, terlebih lagi jika dilakukan secara berulang, akan berimplikasi buruk baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita bahas lebih lanjut dengan menggabungkan pemahaman agama, hikmah, dan akibat-akibat yang bisa timbul dari perbuatan tersebut. Di sebuah perumahan sederhana di pinggir kota, tinggal seorang wanita bernama Siti. Dia adalah seorang perempuan yang cukup dikenal oleh tetangga-tetangganya. Namun bukan karena kebaikan atau kelebihan, melainkan karena perilaku yang kasar. Terutama dalam berbicara, ia seringkali melontarkan kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada tetangga yang ia anggap tidak sesuai dengan standar atau pandangannya. Siti yang sudah lama tinggal di perumahan tersebut tidak pernah merasa nyaman dengan cara hidup orang lain. Baginya semua orang harus menjalani kehidupan dengan cara yang sama. Apabila ada tetangga yang berbuat sesuatu yang menurutnya aneh atau tidak sesuai, ia akan segera memberi komentar tajam yang bisa membuat orang tersebut merasa dipermalukan. Kamu kok malah ikut-ikutan ikut arisan sih? Mendingan kalau uangnya ditabung aja, udah tua malah masih buang-buang waktu, kata Siti suatu hari ketika melihat tetangganya Bu Rini yang sudah berusia lanjut berjalan menuju rumah tetangga untuk ikut serta dalam arisan rutin. Tetangga-tetangganya hanya bisa diam, beberapa menghela nafas, dan ada yang menggelengkan kepala, dan ada juga yang memilih untuk tidak melibatkan diri. Siti dengan cara berbicara yang lugas dan tanpa filter, seringkali tidak menyadari betapa sakitnya kata-kata yang ia ucapkan. Bahkan ia merasa benar dengan sikapnya yang selalu mengoreksi orang lain. Namun lambat laun, kebiasaan Siti untuk menghina orang lain, terutama tetangganya, mulai mengubah suasana di lingkungan tempat tinggalnya. Tetangga-tetangga yang dulu ramah dan senang berbicara dengannya mulai menghindar. Beberapa di antaranya, terutama ibu-ibu muda, mulai berbicara di belakangnya. Mereka tidak lagi mengundangnya dalam pertemuan-pertemuan warga dan bahkan dalam acara-acara sosial di lingkungan. Siti jarang mendapatkan perhatian meski tidak ada yang berani secara terbuka menegurnya. Ketidakhadiran Siti dalam acara-acara itu terasa sangat mencolok. Hingga suatu saat, ada sebuah peristiwa yang membuat Siti mulai merasakan dampak dari sikap yang kasar. Suatu pagi di tengah lingkungan yang sepi, seorang tetangga muda bernama Dinda datang ke rumah Siti. Dinda yang baru saja melahirkan anak pertamanya mengundang Siti untuk datang ke acara tasyakuran kecil-kecilan yang ia adakan untuk anaknya. Dinda tahu bahwa Siti adalah sosok orang keras dan sering berbicara dengan sinis, namun dia tetap ingin mengundangnya sebagai bentuk penghargaan. Bu Siti, kami ingin mengundang ibu untuk datang ke tasyakuran kecil kami untuk syukuran kelahiran anak pertama saya, kata Dinda dengan penuh harapan. Siti yang mendengar itu seolah-olah mendapat gangguan. Ia menatap Dinda dengan mata tajam. Tasyakuran untuk apa? Anakmu sudah besar kok dirayakan lagi. Itu kan buang-buang uang. Kalau mau bersyukur, bantu orang yang benar-benar membutuhkan, bukan bikin pesta seperti itu. Dinda terkejut mendengar jawaban Siti. Ia merasa tersinggung, namun berusaha untuk tetap sabar. Kami hanya ingin berbagi kebahagiaan, Bu Siti, jawab Dinda dengan lembut. Namun Siti tidak peduli. Dengan penuh keyakinan, ia terus berbicara dengan nada tinggi. Kalau mau berbagi, cukup kasih sumbangan ke panti asuhan. Itu lebih baik daripada membuat acara seperti itu. Dinda yang terkejut hanya bisa menundukkan kepala dan berjalan pergi dengan perasaan kecewa. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Di hati Dinda, perasaan itu semakin dalam karena ia merasa bahwa selama ini Siti selalu begitu,
tidak pernah bisa berempati kepada orang lain. Malam itu, Dinda menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Ardi, aku tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap. Ardi, Siti selalu seperti itu. Kata-kata begitu menyakitkan. Ardi yang sudah lama mengenal Siti hanya bisa menghela nafas panjang. Sudah Dinda, kita tidak bisa merubah orang lain. Tapi yang kita bisa lakukan adalah tetap sabar dan berbuat baik. Kita tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Dinda mengangguk pelan. Meski hatinya masih terasa sakit, namun ia berusaha untuk tetap bersikap baik kepada Siti. Meskipun Siti tidak pernah mengubah sikapnya. Siti yang mulai merasakan dampak. Hari-hari berlalu, namun Siti semakin merasa terisolasi. Dia merasa ada yang salah, tetapi ia tidak bisa memahami apa yang membuat kehidupannya berubah. Bisnis kecil yang ia jalankan mulai merosot. Sebelumnya toko kelontong yang ia buka selalu ramai pembeli. Namun belakangan ini semakin hari semakin sepi. Di malam hari, Siti sering merasa gelisah. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Ada perasaan kosong yang ia rasakan, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Namun ia tidak bisa menempatkan perasaan itu pada kata-kata. Mungkin hanya kebetulan pikirnya. Mungkin ini memang waktunya bisnis menurun. Namun kenyataan mulai terasa semakin nyata. Suami Siti, Pak Faisal yang dulunya selalu tenang, kini mulai tampak kelelahan. Keuangan mereka mulai terganggu, dan Siti tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Suami Siti sering mengingatkannya, "Siti, kenapa kamu tidak bisa lebih baik sedikit pada tetangga? Kita sudah mulai kesulitan. Kita tidak bisa terus hidup dengan cara seperti ini." Namun, Siti tetap keras kepala. Ia merasa bahwa cara hidupnya adalah yang terbaik. Ia tidak menyadari bahwa kata-kata yang kasar selama ini telah membawa asap dalam hidupnya. Beberapa tetangga yang dulu pernah ia hina mulai berbicara di belakangnya, dan kabar tentang sifat buruknya menyebar. Siti merasa sangat kesepian. Ia duduk di teras rumahnya memandangi halaman depan yang sunyi. Tidak ada lagi suara tawa dari anak-anak bermain di halaman rumahnya. Tidak ada lagi obrolan hangat dari para tetangga yang biasanya datang mengunjunginya. Ketika ia melirik rumah Pak Amin, salah satu tetangganya yang paling baik hati, ia melihat Pak Amin sedang duduk di depan rumahnya bersama beberapa warga lain. Mereka sedang mengobrol dan tertawa. Kenapa mereka bisa sebahagia itu? Kenapa mereka bisa saling berhubungan sementara aku sendiri? Pikir Siti dengan perasaan yang kosong. Pada malam yang sama, ia duduk di meja makan bersama suaminya, Pak Faisal. Aku merasa ada yang salah dalam hidup ini. Kenapa aku merasa kesepian? Kenapa orang-orang menjauhi dariku? Suami Siti hanya bisa diam. Ia tahu Siti mulai menyadari dampak dari perilakunya. Kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu, Siti. Kata-kata yang tajam bisa melukai orang, dan luka itu sulit disembuhkan. Siti terdiam mendengar kata-kata suami. Untuk pertama kalinya ia mulai menyadari betapa banyak hati yang telah ia lukai. Ia mulai merasa menyesal, namun penyesalan itu datang terlambat. Banyak hubungan yang rusak, banyak orang yang terluka, dan tidak mudah untuk memperbaiki semuanya. Dengan perasaan yang penuh penyesalan, Siti akhirnya memutuskan untuk mendatangi Pak Amin, orang yang paling dikenal di lingkungan itu. Pak Amin adalah seorang yang bijaksana dan selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang. Ia adalah contoh nyata dari sifat rendah hati dan sabar yang begitu menginspirasi. Siti mengetuk pintu rumah Pak Amin pada suatu sore. Ketika Pak Amin membukakan pintu, ia terlihat sedikit terkejut, tetapi segera tersenyum Siti. "Ada apa?" Dengan hati yang penuh rasa malu, Siti berkata, "Pak Amin, saya minta maaf. Saya tahu saya telah banyak melukai hati orang lain dengan kata-kata saya. Saya sangat menyesal." Pak Amin hanya tersenyum bijak. "Tidak apa-apa Siti.
semua orang bisa berubah. Yang penting adalah niatmu untuk memperbaiki diri. Setelah percakapan itu, Siti mulai belajar untuk lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Ia mulai mendekati tetangganya dengan penuh kerendahan hati, meminta maaf atas setiap hinaan yang pernah ia ucapkan. Perlahan tetangga-tetangga mulai menerima kehadirannya kembali. Bisnisnya pun perlahan-lahan mulai membaik. Keberkahan mulai datang. Dan Siti menyadari bahwa ketika ia memperbaiki hubungan dengan orang lain, hidupnya juga menjadi lebih damai. Keberkahan yang ia rasakan bukan hanya datang dari peningkatan ekonomi, tetapi juga kedamaian dalam batin yang mulai ia rasakan. Kisah Siti adalah pelajaran berharga tentang kekuatan kata-kata dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Menghina orang lain tidak hanya merugikan mereka, tetapi juga diri kita sendiri. Siti menyadari bahwa hidup yang baik tidak hanya dinilai dari kesuksesan materi, tetapi juga dari seberapa baik kita memperlakukan orang lain. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.